masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia
atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga
jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau, dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel, dan moderat. Prima, proaktif dan maksimal; kredibel, keren dan berkualitas; moderat, modern, ramah, dan terbuka. Saya mengajak kepada kita semuanya, jauhi layanan yang tidak ramah dan juga jauhi pungutan liar di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
HIMED selaku PLT Direktur. Yang terhormat Bapak Gunadi SE selaku PLH Subak PU. Yang saya hormati Ibu Hajah Hilda Inaya SS. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bertatap muka via Zoom dalam rangka kegiatan keagamaan pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Sapa KUA pada hari ini. Baik, akan saya bacakan rundown kegiatan Sapa KUA pada sesi ke-8 pada pagi hari ini. Pada kegiatan awal akan kita mulai dengan tadarus bersama, dan kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah Sapa KUA yang juga merupakan sekaligus kegiatan utama kita. Baiklah, mari kita mulai dengan kegiatan pertama pada pagi hari ini, yaitu tadarus bersama. Dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته
وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بمن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العظيم. Ada kegiatan berikutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Direktur, yakni Bapak Wildan Hasan Sazili SDHI MED. Kepada yang terhormat Bapak Wildan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyatihi wa ahli baiti ajma'in, amma ba'dan. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia yang ikut menghadiri secara virtual kegiatan Sapa KUA, kegiatan yang menjadi reguler pada Direktorat Bina KUA. Dan ini tentunya menjadi penting agar apa yang dijadikan garis kebijakan di tingkat direktorat, di tingkat pusat itu langsung berjarak lurus kepada seluruh KUA, sehingga kita beban rentang kendali yang jauh antara pusat dan Kantor Urusan Agama bisa sedikit demi sedikit kita kikis, sehingga kita menjadi satu kesatuan gerak. Tadinya kami akan langsung melompat ke Sapa KUA, tetapi ternyata ada beberapa hal penting yang harus disampaikan. Pertama, ini mohon maaf ya Mbak host ini. Pertama, posisi kami di sini adalah Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan KUA. Kami pernah ditugaskan untuk menjadi pelaksana harian direktur, tapi itu hanya pada awal Oktober kemarin. Jadi bukan sebagai PLT deh ya. Sekarang murni sebagai Kasubdit. Pak Direktur Bina KUA, Pak Kiai Dr. Andes Haji Zainal Mustamin, posisinya sedang mengikuti diklat pimpinan, sehingga beliau tidak bisa hadir langsung bersama kita. Biasanya beliau yang memimpin, kemudian didampingi oleh Kasubdit. Kemudian Pak Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi, Pak Haji Jajang Ridwan, posisi juga sedang bertugas ke luar, tapi nanti kita lihat kalau beliau bisa bergabung secara virtual, kita bisa tunggu. Saya di sini didampingi oleh analis kebijakan ahli muda Ibu Hilda Inayah yang lebih dahulu bertugas di Direktorat Bina Kelembagaan KUA. Jadi itu positioningnya penting, itu soal itu dulu. Terus kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama. Bapak Ibu sekalian, pada awal September Bapak Menteri Agama Gusmen menyampaikan bahwa seluruh program prioritas beliau sebagai Menteri Agama relatif sudah tercapai. Hanya ada catatan tertentu, ya ini menjadi relatif, bahwa idza tammal amru ba'da nuqsanuh, ya setiap sempurna sesuatu pasti ada kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya terkait dengan revitalisasi KUA, di mana Kantor Urusan Agama masih terlalu identik sebagai kantor layanan untuk umat Islam saja. Nah, ini tentunya membuat revitalisasi KUA ini harus mendorong KUA agar kompatibel, inklusif,
dan juga agile. Nah, pada baris inklusif itu adalah pada kantor urusan agama tertentu kita akan treatment dari secara terpusat untuk bisa menyediakan layanan lintas agama. Bahkan seperti di Provinsi Bali dan juga beberapa provinsi lain sudah mulai dikembangkan layanan yang lintas agama tersebut, tetapi secara regulasi itu tentunya kita harus atur lebih tertib, lebih baik agar keinginan kita menjadikan kantor urusan agama menyediakan layanan untuk semua umat beragama itu bisa berjalan dengan tepat. Nah, yang paling penting dalam organisasi dan tata kerja KUA ini adalah memastikan, ini poin paling pentingnya, memastikan ketersediaan layanan di KUA. Jangan sampai fungsi utama KUA, status KUA sebagai unit pelaksana teknis tidak terlaksana. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa kantor urusan agama adalah UPT. Nah, UPT itu kalau kita bicara tidak bisa menggunakan tafsiran lain-lain kecuali harus ke regulasi tentang UPT. Regulasi tentang UPT atau unit pelaksana teknis yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 2 tahun 2023. Jelas di situ disebutkan bahwa UPT adalah organisasi instansi pemerintah yang fungsi utamanya adalah menyediakan layanan langsung kepada masyarakat. Berarti penyediaan layanan kepada masyarakat adalah eksistensial mandatorinya KUA. Kalau KUA tidak cakap dalam penyediaan layanan untuk masyarakat, maka ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah dan sangat serius. Sehingga bicara tentang pembentukan KUA barukah itu gara-gara ada pemekaran kecamatankah itu, poin yang digarisbawahi di ortaker yang baru ini adalah apakah memang layanan yang disediakan oleh KUA itu akan optimal atau tidak. Jadi fokusnya ke sana. Meskipun nanti tentunya ada tambahan, saya akan minta Bu Hilda untuk memberikan penjelasan tambahan terkait rencana merespons usulan ya. Jadi dari para kepala kantor wilayah dari provinsi banyak menyampaikan usulan untuk pembentukan KUA. Itu bagaimana setup dari direktorat kita akan lihat nanti. Nah, saya nanti minta Bu Hilda untuk menjelaskan lebih lanjut soal ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah fokus ke layanan, yaitu terdapat 7.200 lebih kecamatan se-Indonesia Bapak Ibu. Tetapi KUA sampai hari ini tidak menembus angka 6.000. Berarti 1.200 lebih kecamatan di Indonesia itu tidak memiliki KUA. Namun, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar, layanan agama adalah hak asasi manusia yang kategori layanan agama adalah layanan yang harus tersedia dalam keadaan apapun. Nah, ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga meskipun di kecamatan tersebut tidak ada KUA, kita selama ini sudah menyediakan layanan bagi masyarakat, meskipun masyarakat itu berdomisili, bertempat tinggal di kecamatan yang belum ada KUA, Tetapi dalam ortaker yang sekarang ini akan dipertajam lagi. KUA mana yang menyediakan layanan untuk kecamatan apa saja. Kalau bicara di Jawa ya tidak, mayoritas pulau yang provinsi yang ada di Jawa itu sudah ada kecamatannya, sudah ada KUA-nya. Tetapi bicara di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Indonesia Timur, banyak sekali kecamatan yang terbentuk sudah lama tetapi belum ada KUA-nya. Nah, ini tentunya menjadi concern kita juga. Nah, poinnya sekali lagi di situ adalah fokus pada layanan. Sebelum kami kembalikan kepada host untuk memulai Sapa KUA, kami persilahkan Ibu Hilda untuk mengurai secara ringkas tentang rencana pembahasan terkait pembentukan KUA yang beberapa usulannya juga sudah kami terima, atau mungkin ada beberapa provinsi yang masih menyiapkan usulannya. Silakan Bu Hilda. Baik,
Terima kasih Pak Kasubdit Bina Kelembagaan KUA. Selamat pagi kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembentukan KUA baru yang rencananya kita mulai nanti proses pembentukan ataupun pedomannya nanti akan kita mulai di tahun 2024. Dan ini ada beberapa yang sudah berlangsung saat ini, yaitu prosedurnya terkait dengan pembentukan KUA dimulai dari usul dari surat dari daerah, tentunya terkait dengan pembentukan KUA baru. Nah, KUA baru ini terkait dengan pemekaran wilayah kecamatan, dan ini tentunya ada kaitannya dengan peraturan perdanya, peraturan daerahnya. Apakah peraturan perdanya sudah ada atau belum? Jangan nanti ketika kita membentuk KUA baru tapi perdanya belum ada, terus kemudian daerah sudah mengusulkan. Ini juga menjadi nanti akan hambatan karena belum ada aturan di dalam perdanya. Apakah wilayah tersebut sudah benar-benar dimekarkan atau disetujui oleh DPRD setempat atau belum? Ini tentunya berkaitan dengan wilayah yang ada wilayah tersebut. Kemudian persyaratan ini nanti akan dari usul dari surat dari daerah itu akan kami usulkan tentunya melalui Biro Ortala di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan kemudian KUA tersebut, usul tersebut akan kami proses lebih lanjut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu Kemenpan RB. Nah, dari sini karena kemarin beberapa ada persyaratan yang harus tentunya yang harus menjadi acuan bagi Bapak Ibu, tidak semena-mena atau memudahkan membentuk KUA begitu saja. Karena harus dilihat dari berapa jumlah penduduk Muslim yang ada di situ yang akan kita tangani atau kita layani. Terus kemudian apakah kemudian ada SDM-nya yang akan nantinya dibentuk di KUA tersebut. Terus kemudian apakah nanti kemudian ada terutama ini persyaratan yang pokok, yaitu ketersediaan lahan. Nah, lahan ini tentunya bukannya lahan atau masih hibah ataupun apa, tapi lahan yang sudah benar-benar mempunyai sertifikat Kementerian Agama. Ini juga harus benar-benar dipahami. Itu saja Pak dari kami. Nanti proses lebih lanjutnya kita nanti itu. Demikian Mbak Anggun. Kita kembali ke Mbak Anggun. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wildan Hasan Sazili STHI MPD dan Ibu Hajah Hilda Inayah SS. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kita masuk pada kegiatan Sapa KUA. Mohon izin Bapak. Silakan. Untuk KUA pertama yang akan kita sapa yaitu KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Rembang. Assalamualaikum. Next KUA Kaliworo Wonosobo. KUA Kaliwiro Wonosobo. Oke, baik, next KUA Seram Barat.
Seram, Seram Barat. Maluku. Maluku. Next, KUA Daya Luhur Cilacap. Ada kamera. Mohon maaf untuk KUA Daya Luhur bisa on cam. Buka kameranya. Dibuka Untuk kamera. kameranya mohon maaf minta silakan dibuka. Baik, kita next aja untuk KUA Pulau Punjung. Balik lagi coba yang tadi. Bentar muncul. 9-nya udah disebutkan. 9 Belum, yang sebelumnya belum. Coba. Baru yang kalau Belum ada. Ada. Baik, assalamualaikum Bapak Kepala KUA ya. Di sini nggak kelihatan ya? Oh, Silakan perkenalkan diri. silakan perkenalkan sebut dari. Mohon maaf Bapak, audionya belum nyala Bapak. Mic-nya Bapak di unmute dulu. Speakernya di unmute Pak, yang ada lambang mic itu diklik dulu supaya tidak ada garis merahnya. Baru Bapak bisa terdengar suaranya ke kami. Ini suara dari Bapak belum sampai ke kami Pak. Coba sapa. Bapak, Assalamualaikum. assalamualaikum. Bapak, Di unmute dulu Pak, di unmute dulu mic-nya. mic yang di sebelah kiri Pak. Ya. Ya, waalaikumsalam Bapak. Silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Mohon izin Pak. Halo, Ya Bapak, Lagi suara. Pak, Perkenalkan. apa bisa didengarkan Pak suara kita? ya Bu. Halo Bapak. Halo, Oke. Ya, Bu. Bapak silakan memperkenalkan diri dulu Pak dari Kepala KUA. Nama dan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari KUA Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten nama saya. Saya sendiri kepala KUA dengan jumlah anggota Bu, Pak Direktur, penyuluh agama sebanyak
Punjung. Pulau Punjung, Pak. 3 orang P3K hidup laut, dan tepatnya para muda pemulung non PNS, 1 orang pramugari dan 1 orang satpam. Adapun jumlah dewan itu tahun 2022 itu 300-an atau 319 pasang, Pak. Alhamdulillah KUA Kecamatan Pulau Punjung adalah SBSN tahun 2017 dan bahwa organisasi tahun 2023 ini, Pak. Alhamdulillah atas perhatian Bapak dan Ibu di pusat kami mendapatkan bantuan untuk organisasi. Ada 1 buah laptop tahun ini, 1 buah penelitian dan 1 buah scanner. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak mengucapkan dari Kabupaten Punjung. Dan kalau Pulau Punjung, Pak, setiap hari Selasa kami mengadakan BEM mandiri, Pak. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan Puskesmas, ada 2 puskesmas di Kecamatan Pulau Punjung, itu Puskesmas Senyadare dan Puskesmas Sialang, dan juga nanti akan diberikan materi oleh dari PLKB atau BKKBN, Pak. Dan pemateri kami tidak hanya dari orang yang beragama Islam, Pak, dari Senyadare itu, dari Puskesmas itu yang memberikan materinya itu ibu yang non muslim, ibu di rumah. Sekarang sedang memberikan materi, Pak, di ruangan pariwisata. Ya, Pak, itu saja dari kami, Pak. Oke. Saya langsung respon Bapak. Jadi dengan peristiwa nikah di angka 300-an, layanan yang selain pencatatan nikah apalagi Pak Kepala? Misalkan apakah Bapak juga mendorong layanan AIW, akta ikrar wakaf, pembuatan AIW selama ini di tahun 2022, 23 atau 21 sebelumnya? Ada berapa Pak akta ikrar wakaf? Atau juga layanan konsultasi syariah, layanan konsultasi zakat dan lainnya. Selain layanan pencatatan nikah, layanan apa lagi Pak di KUA Pulau Punjung dan Masraya ini? Selain layanan NR, Pak, kami juga yang Pak sampaikan tadi di kawasan Punjung. Kebetulan saya bertugas di sini baru tahun dari Oktober 2012, 1 tahun, Pak. Alhamdulillah layanan AIW juga berjalan, Pak, dan juga mendorong sertifikatan tanah wakaf, dan sekarang sedang diproses ada 5 versi, Pak, tanah wakaf yang akan disertifikatkan oleh BPN untuk wilayah Kecamatan Pulau Punjung. Nah, itu Pak kalau untuk AIW. Dan juga agama, Pak, penyuluh itu Pak, kaitan moderasi beragama, layanan agar pembinaan masjid, agar ceramah-ceramah agama di rumah ibadah itu, di masjid-masjid itu adalah ceramah-ceramah yang moderat. Apakah juga KUA melakukan pembinaan itu, Pak, di Darmasraya? Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah kami juga ditunjuk sebagai kampung moderasi beragama untuk Kabupaten Darmasraya, itu Kecamatan Pulau Punjung. Saat itu akan kami mengadakan pembinaan di kampung moderasi. Dan juga di setiap nagari, Pak, ini kan nagari yang kelurahan di Pak, nagari namanya, Pak. Nagari ini juga mengadakan pembinaan dan di setiap masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Punjung, ini juga memberikan pembinaan, dan itu pun dilakukan oleh penyuluh agama, yaitu fungsional dan PNS, Pak. Itu ada, Pak. Oke. Untuk KUA lebih baik di masa depan, kira-kira Bapak ada usulan apa, Pak? Coba mungkin dari Bapak ada catatan-catatan yang bisa disampaikan ke kami di Direktorat agar pengelolaan KUA ke depan jauh lebih baik.
Apa Pak usul dari Bapak Pak, silakan. Ya Pak, terima kasih untuk baik kemudian dari punya data yang Pak, mungkin perlu ditambah mungkin sekarang kan kita upload ini dengan jumlah peristiwa yang 300 itu saya dapat cuma ada satu laptop Pak dan satu PC dan satu printer tinta dan juga satu printer PLP. Karena rusak itu Pak, kami bisa juga sekarang saya diakali untuk menumpang ke tetangga Pak. Tapi kan kalau ada satu atau dua kan bisa di Pak, bisa kita berganti atau dalam rangka perbaikan yang rusak Pak. Mungkin itu Pak, karena kita selain di kementerian atau Bapak Menteri menyampaikan bahwasanya kita di Kementerian Agama itu digitalisasi setiap data kita Pak. Itu butuh alat-alat pengolahan data yang lebih baik Pak. Mungkin lebih dari satu gitu Pak. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke. Ya siap. Terima kasih Bapak. Jadi memang kaitan dengan SDM ini bagaimanapun juga kita harus menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan Pak. Tidak bisa mengajukan begitu saja. Kita harus bikin desain penghitungan beban kerja di KUA dengan jauh nanti lebih baik. Kami akan segera siapkan Pak dokumen-dokumen yang terkait supaya nanti seluruh KUA tinggal mengisi saja. Tinggal mengisi, nanti kita hitung bersama sehingga yang Bapak sebutkan membutuhkan operator lebih banyak, membutuhkan pramubakti atau pelaksana lebih banyak untuk mengolah KUA agar datanya lebih manageable, itu dengan basis alasan yang tepat, karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk hal tersebut juga sudah diatur dalam Permenpan 1 tahun 2020 ya, terkait dengan informasi jabatan. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan ini segera kita perbaiki. Saya tahu hampir seluruh KUA memang SDM-nya kurang Bapak. Bayangkan saja KUA ada jumlahnya hampir 6.000, penghulu jumlahnya di angka 9.000. Sehingga kalau penghulu se-Indonesia ini jumlahnya ada, ketika KUA itu mempunyai penghulu lebih dari satu, maka potensi KUA yang lain akan penghulu lebih dari 2 di satu KUA, maka otomatis penghulu di KUA lain juga akan berpotensi tidak ada. Jadi tidak sedikit KUA kita ini se-Indonesia keterbatasan SDM itu menjadi masalah yang utama. Tentunya ini kita harus kerja lebih kerja ekstra lagi agar menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kita ajukan ke kementerian terkait agar dapat dipenuhi. Saya kira demikian Bapak, terima kasih. Mungkin Bapak ingin, ini timnya tidak kelihatan nih Bapak timnya nih, karena belakang juga Bapak buat virtual background. Barangkali Bapak mau yel prima, kredibel dan moderat. Silakan Bapak. Kalau nah backgroundnya biar kelihatan Bapak ini sendirian atau kalau ada timnya silakan Bapak. Saya alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke Darmasraya di 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Dekat sekali Darmasraya ke Jambi ya, dekatnya, bukan ke Padang. Dekatnya ke Jambi itu Darmasraya, padahal Sumatera Barat. Bapak Ibu, virtual backgroundnya dihapus dulu, jadi pindahkan ke non background. Backgroundnya ditiadakan dulu. Itu backgroundnya masih ada itu Pak. Bapak klik dulu videonya, ambil yang non background. Baru kelihatan di sekitar Bapak timnya ada siapa saja. Silahkan yel-yel Nah ini Mas Operator coba dibantu itu Pak kepalanya. Jadi background zoom-nya agar dihilangkan dulu. Diklik opsi. Nah ini udah kelihatan. Tapi yang ganteng sendirian ini Pak Kepala. Oh tidak, ada yang laki-laki juga. Nah, kelihatan agak jauhan dikit kameranya. Wah lumayan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, silakan Bapak Kepala KUA dipimpin untuk yel-yel prima, kredibel dan moderat. Silakan Pak.
Maka pulau kunjung melayani dengan prima, kredibel, dan moderat. Bapak diulangi sambil Bapak juga agak bawah, Pak. Kepala Bapak tidak kelihatan ini. Bapak kepalanya tidak kelihatan, Bapaknya agak mundur lagi. Bapaknya agak jauh. Nah yang duduk berdiri deh. Kalau berdiri semua gitu. Duduk semua. Kalau berdiri semua kameranya agak dijauhan dikit, Pak. Nah ini kan muka Bapak nggak kelihatan, Pak. Atau Bapak duduk deh. Atau gitu, nah seperti itu maksud saya tuh. Mundur lagi, sip. Silakan berbaris yang rapi. Nah silakan ibu. Oke, silakan Bapak mulai yel-yelnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami KUA dengan melayani dengan prima, kredibel, dan yang moderat. Mantap. Terima kasih Pak Kepala KUA. Silakan Mbak Anggi teruskan. Kita next ke KUA selanjutnya. KUA Sawang Aceh Selatan. Kalau yang error mah nggak usah ya. Yang sinyalnya nggak usah. Kawan mana ini? Sawang Aceh Selatan. Sawang Aceh Selatan. Silakan sama Bu Hilda disapanya. Sapa dulu Bu. Mana belum? Masih elok. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, Anmat. Oh ya. Bapak Ibu, KUA Sawang Aceh Selatan? Ya. Dibuka dulu itunya, mic-nya, diklik dulu unmute-nya. Hadir Bu, hadir. Hadir. Dari KUA Sawang. Apa kabar? Sehat? Bu Hilda. Iya Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak semua di sana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak perkenalkan diri dan perkenalkan tim-timnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Farid Wajidi Hagi, KUA Pusaka Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. KUA Pusaka Kecamatan Sawang itu merupakan revitalisasi tahun 2022. Alhamdulillah kami dibantu dengan rekan kerja tenaga administrasi, tenaga pelaksana, penyuluh fungsional agama Islam, dan
penyuluh agama non PNS, serta pada tahun 2023 kami mendapatkan alokasi P3K sebanyak 3 orang. Ditambah 1 orang P3K penghulu. Artinya KUA Sawang kini memiliki tenaga pelayanan berjumlah 16 orang. PNS-nya berjumlah 7 orang. Alhamdulillah, Bu Hilda. P3 penyuluh 3 orang, 1 orang penyuluh penghulu P3K, dan 5 orang Pak Kepala KUA, saya mau percepat. Jadi menarik ini, 17 SDM ini ya. Iya, Pak. Peristiwa nikahnya berapa, Bapak? Dalam setahun kami melakukan pelayanan nikah itu sebanyak 150 pasang lebih. Masjid ada berapa di Sawang Sawang ini? Di kecamatan ini? Kami terdiri dari 15 kecamatan, Pak Subdit. Sebentar. Jumlah masjidnya sebanyak 17 masjid yang ada Sebentar. di Sawang. Di Kecamatan Sawang, Bapak kan KUA Kecamatan Sawang melayani masyarakat di Kecamatan Sawang saja kan? Iya, benar, Pak. Berarti 19 desa kelurahan, Pak ya? 15 masjid. Soalnya tadi Bapak bilang 15 kecamatan, Pak. 15 desa ya? 15 Oke. desa. Nah, kemudian konsultasi syariahnya atau majlis taklim deh, majlis taklim, dayah-dayah, majlis taklim, pengajian-pengajian ada berapa yang dibina oleh KUA, Pak? Alhamdulillah sekarang itu berdasarkan yang kami input melalui penyuluh agama Islam, jadi sebanyak 17 majelis taklim yang ada, kami selalu mengalokasikan jadwal untuk pembinaannya di setiap desa, Pak. Pak Kepala KUA, saya dengan mudah bisa melihat bahwa jumlah SDM-nya ini terlalu banyak dibandingkan dengan penyediaan layanannya. Iya. Ya. Nah, sedangkan barusan saja berlalu dari Darmasraya, tetangga Bapak di Sumatera Barat. Cuma Darmasraya itu Sumatera Barat yang dekat dengan Jambi memang. Itu jumlah SDM-nya malah sangat sedikit. Artinya ini lumayan banyak. Kalau misalkan dilakukan redistribusi, Bapak itu memungkinkan tidak, Pak? Ya, itu kan sesuai dengan kebutuhan daerah yang diperlukan. Kami tidak memiliki sebuah kekuatan untuk mempertahankannya, Pak, kan? Ya, siap. Artinya kalau andaikan ini yang di belakang Bapak yang merokok ini agak mengganggu ini. Tahu ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi, Pak. Jadi ini penting buat kita bahwa layanan di KUA ini agar bisa lebih fokus ke penyediaan layanan, sehingga posisi SDM pun harus kita upayakan redistribusi agar bisa di satu tempat dengan tempat lain bisa lebih merata gitu ya, Pak ya. Sekarang saya dorong ke yang lain. Selain pencatatan nikah, konsultasi syariah, pembinaan masjid, ada layanan lain yang menjadi unggulan di sana, Bapak? Kami melakukan pelayanan pendataan wakaf, Pak Subdi. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah kami lakukan pensertifikatan tanah wakaf itu sebanyak 11 parcel, Pak. Ya. Lalu terkait dengan program ekonomi, ya terkait dengan program ekonomi umat, apakah dilakukan wakaf produktif, Pak, di sana? Untuk keadaan di wakaf di Kecamatan Sawang itu masih bersifat wakaf non produktif, Pak. Artinya mereka hanya mengalokasikan ke penggunaan wakaf terhadap rumah ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi program untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf itu belum dilakukan.
Oke, terima kasih Pak Kepala KUA. Sekarang saya langsung shortcut saja. Apa kira-kira saran dari Bapak, pesan-pesan dari Bapak agar KUA ke depan jauh lebih baik? Apa yang harus dilakukan oleh Kankemenag Kabupaten Kota, Kanwil maupun kami di Direktorat? Kira-kira apa saran dari Bapak? Terima kasih Pak. Terutama sekali kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subdit dan Kementerian Agama yang telah menyediakan fasilitas di dalam pelayanan di KUA Kecamatan Sawang. Jadi dengan gedung yang serba berkecukupan dan serba indah, kami sangat berterima kasih sehingga pelayanan yang kami berikan itu mendapatkan kepuasan dari masyarakat kami sendiri. Kemudian harapan kami ke depan, terutama sekali di Kabupaten Aceh Selatan itu masih banyak gedung-gedung KUA yang belum maksimal, sehingga terdapat kendala dalam pelayanan di masing-masing kecamatan. Itu pertama sekali Pak. Jadi alhamdulillah alat pengolah data yang ada kami sesuai dengan pelayanan. Terima kasih, dan kami sudah memadai Pak. Kemudian yang lainnya, mobiler juga kami sudah memiliki mobiler yang sangat bagus, sehingga kami merasa pelayanan itu tercapai dengan mobiler yang sudah ada dan alat pengolah data kita yang kita miliki. Jadi terima kasih sekali lagi Pak, kami ucapkan, sehingga pelayanan di Kabupaten Sawang benar-benar kami laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kepuasan dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Supri dan Bu Hilda sebagai analis. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah terpenuhi dan ini cukup menggembirakan Pak, berita Bapak bahwa alat pengolah data dan mobilernya sudah tercukupi. Dan yang terakhir dari Sapa KUA ini, silakan untuk menampilkan yel-yelnya Pak. Layanan prima, kredibel dan moderat. Ayo, mari Ibu Bapak berdiri sambil berdiri. Apa duduk saja deh biar kelihatan semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. KUA Sawang melayani dengan pelayanan prima, kredibel dan moderat. Ya, baik, bagus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya KUA. Baiklah, next kami mau menyapa kembali KUA Karangmoncol 1 Rembang. Ya, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Halo, Assalamualaikum. Baik Bapak, silakan perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Karangmoncol 1. Ikut Zoom ini, terima kasih atas waktunya. Sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir. Silakan Bapak, Bapak mulai dengan jelaskan ada komposisi SDM-nya Bapak, silakan. Terima kasih, kami dibantu oleh rekan-rekan, penyuluh hanya 1, kemudian penyuluh fungsional 1, penyuluh non-NIP yaitu ada 6, karena yang kemarin ada 8 sebenarnya yang sudah tercatat menjadi P3K.
Kemudian ada juga pramugari 1 orang, dibagi juga dengan penjaga malam 1 orang. Begitu Pak. Jadi totalnya berapa orang Bapak pegawai di tempat Bapak ini? 12 orang Pak. Penghulunya berapa orang Pak? Penghulu kepala 1. Kepala KUA-nya penghulu juga kan Pak ya? Berarti 2 orang penghulunya. Terus penyuluh PNS? Penyuluh fungsional 1 orang. Satu. Kemudian ada penyuluh nonip 6 orang. 6 non-NIP, non-PNS. Waktu seleksi P3K kemarin ada yang lolos di sana Pak, ada yang ditempatkan di sana? Ya, ada yang lolos 2 orang Pak. Itu ditempatkan di KUA kecamatan lain. Jadi bertugasnya di sana, tapi ketika lulus ditempatkan di tempat lain gitu ya. Jadi KUA Bapak ini berhasil mengkader yang bersangkutan, tetapi lulusnya di tempat lain. Penempatannya di tempat lain. Oke Bapak, saya mulai dari kaitan dengan layanan pencatatan nikah, dari mulai pendaftaran sampai ke pernikahan. Untuk pendaftaran dulu Pak, ini yang kemarin tadi belum terbuka. Untuk pendaftaran nikah itu layanannya di 2023 aja deh. Kalau Bapak masih punya datanya yang terbaru sekarang nih, 2023 pendaftarannya berapa orang Pak? Berapa pasang pendaftaran nikah? Nah ini nanti bandingkan dengan pencatatannya. Pendaftaran nikahnya berapa, kemudian pencatatan nikahnya berapa? Rata-rata 1 tahun 200 pasang. Ini yang sudah terdaftar dan sudah dilaksanakan ada 138 pasang. Ini KUA Karang apa? Karangmoncol. Karangmoncol. Apa? Karangmoncol 1. Sebentar, ini menjadi menarik ini. Di kecamatan Bapak ini KUA-nya lebih dari 1 Pak? Ada Karangmoncol 1, Karangmoncol 2. Karangmoncol 2 itu di kecamatan sama. Ya. Jadi nanti bersiap ya Bapak, kami akan gabungkan 2 KUA ini ya Pak. Nah ini Bapak Ibu Kepala KUA dan pegawai KUA se-Indonesia yang ikut mendengar, ini yang sedang on cam sekarang adalah salah satu KUA gitu ya. Salah satu KUA dari 9 KUA saja se-Indonesia yang dalam satu kecamatan ada 2 KUA. Ini nggak banyak Pak, hanya 9 saja. Dan itu semuanya di Jawa Tengah, luar biasa. Dan ini bukan boros, justru karena peristiwa nikahnya sangat tinggi dan distribusi domisili masyarakatnya yang memang berbeda, sehingga harus dibuat 2 KUA pada saat itu. Tetapi di kebijakan yang saat ini Bapak-bapak ya, kita akan tetapkan 1 kecamatan hanya ada 1 KUA. Bahkan tadi di depan sudah kami sampaikan Bapak, jumlah kecamatan itu lebih banyak 1.200 dari jumlah KUA. Jadi di Indonesia ini ada 1.200 lebih kecamatan yang tidak ada KUA. Lu kok malah Bapak malah 1 kecamatan ada 2 KUA. Sehingga ini mau kita merge Pak, mau kita gabung, kita optimalkan agar sekali lagi fokusnya ke layanan. Oleh karena itu untuk usulan pembentukan memang akan sangat selektif. Oke Bapak, berikutnya yang kami mau tanyakan, ada di KUA itu layanan terkait dengan penguatan moderasi beragama. Salah satu bentuknya adalah menjaga agar terjaga terus kerukunan intra umat beragama.
tidak hanya agama satu menghargai agama lain, tetapi dalam satu agama bisa saling menghargai. Apa yang sudah dilakukan oleh KUA Karangmoncol agar tercipta kerukunan sesama umat dalam satu agama itu, Pak, intra umat beragama. Mungkin dari penyuluh agamanya bisa menyampaikan, silakan Bapak. Terima kasih. Selama ini dari KUA 1 dalam moderasi agama, jadi tokoh-tokoh agama yang ada di Kecamatan Karangmoncol kami kumpulkan. Ini ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Kami nggak ada kepercayaan dan sebagainya. Kami kumpulkan dalam rangka untuk kebangsaan. Bahwa kita hidup di Indonesia, agama keduanya adalah sama. Sehingga kami kumpulkan seluruh tokoh agama dan pengajar agama di Karangmoncol. Dan alhamdulillah selama ini damai, rukun, tidak ada hal apapun. Perbedaan boleh dalam agama, tapi dalam kehidupan sehari-hari sosial tidak boleh ada yang tidak boleh ada perpecahan dan sebagainya. Alhamdulillah dari sisi ekonomi, sosial dan budaya alhamdulillah berjalan dengan baik. Begitu Pak, sementara. Kalau dari kalau intra umat beragama, Pak, misalkan sesama Muslim gitu, kan berbeda ormas, berbeda pikiran, bagaimana Pak? Silakan. Ya, tadi untuk moderasi agama yang berbeda agama. Sekarang yang untuk satu agama, organisasi agama yang ada di Karangmoncol, alhamdulillah ada Muhammadiyah, ada NU, ada PERSIS, ada NDII, sama saja. Kami kumpulkan, kami buat pernyataan programnya dalam rangka untuk dakwah Islamiyah dan kerukunan. Maka alhamdulillah Karangmoncol baik itu internal agama maupun eksternal agama berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini tidak ada akses yang negatif. Artinya tidak ada gesekan-gesekan. Semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan seluruh stakeholder yang ada di Karangmoncol, baik Muspika, Camat, dan Ramil dan Kapolsek dan seluruh yang ada, dinas yang ada alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih. Pak Kepala KUA, ini KUA Karangmoncol revitalisasi bukan ya? Belum ya? Kami gedungnya itu milik Perumnas, ada tanahnya adalah milik Pemda. Oh, jadi belum revitalisasi? Belum ya? Belum revitalisasi Pak ya? Tidak masuk saran revitalisasi? Tidak? Oke, tapi ini kita Bapak Ibu saksikan bersama ya bahwa keinginan kuat untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya itu tidak menunggu, tapi kita masing-masing punya keinginan. Saya selalu mendapatkan arahan berulang-ulang dari pimpinan. Kita selalu mencontoh beriktibar kepada ayat-ayat terakhir dari surat At-Taubah, di mana salah satu sifat Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, itu menyebutkan harisun alaikum, punya keinginan yang kuat untuk memberikan layanan. Orang-orang yang bekerja di KUA itu tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa diam diri ketika masyarakat di sekitarnya belum mendapatkan layanan terbaik. Nah, ini saya kira yang sudah dilakukan oleh KUA Karangmoncol luar biasa ini. Tanpa menunggu menjadikan sasaran revitalisasi, status lahannya pun masih dalam posisi lahan Pemda, tetapi kita sama-sama se-Indonesia ini Bapak-bapak, se-Indonesia Bapak Ibu, kita menyaksikan KUA ini kerlap-kerlip pula di belakangnya ini seperti sudah bersiap mau walimatul akad ini. Ini ruangan apa namanya? Balai nikah ini Pak ya, berarti ya? Luar biasa pakai lampu kerlap-kerlip. Oke Bapak, mungkin ada pesan-kesan yang ingin Bapak sampaikan agar tata kelola KUA ke depan menjadi lebih baik. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kami akan menyampaikan bahwa KUA Kecamatan Karangmoncol ini memiliki inovasi Pak. Di antaranya adalah
kami mempunyai program Takon KUA. Takon KUA itu tanya dan konsultasi online KUA. Jadi warga boleh melakukan konsultasi pada kami melalui online, bisa secara langsung. Itu kami juga melayani melalui itu semuanya. Terima kasih Pak. Harapan kami dari Kemenang untuk membantu dan menyediakan sarana-prasarana kami. Oke, terakhir Bapak silakan mungkin yel-yel prima, kredibel dan moderat. Silakan Pak. Kawan Kecamatan Karangmontor 1 Malaya. Mohon izin ini tidak terdengar Pak. Bapak mau ulang satu kali lagi nggak Pak? Pas Bapak mengucapkan yel-yel malah suaranya tidak masuk Pak. Ulangi lagi Pak, coba sekali lagi Pak. Kawan Karangmontor 1 melayani dengan prima, kredibel, moderat, yes. Wah, itu luar biasa ini. Ini yakinlah. Jadi yang nggak ragu lah kami untuk mengenalkan kembali ke Pak Menteri ya, di tempatnya Pak Menteri di Rembang ini KUA-nya sudah benar, ini sudah Sirotol Mustaqim ini. Terima kasih Pak Kepala KUA dan penyuluh dan semua Bapak Ibu yang di Karangmoncol. One day I have to come ini. Saya pengen visit ke sana ngelihat KUA yang tidak perlu nunggu revitalisasi sudah jalan. Luar biasa Pak, terima kasih. Ini menjadi semangat untuk kita semua. Mohon izin sebelum saya serahkan kembali ke host, ada KUA dari Dharmasraya, dari Aceh Selatan dan sekarang dari Jawa Tengah, ujung Jawa Tengah sana dari Rembang. Kami tidak bisa mendampingi lebih lanjut ke KUA yang lain. Kita mau hold sampai di sini untuk Sapa KUA pagi ini. Kami harus menghadiri rapat pimpinan bersama para direktur dan Pak Dirjen. Tentu kabar baik yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan juga saran-saran akan kami tindak lanjuti untuk segera dituntaskan di tingkat pimpinan, sehingga yang tadi disampaikan itu bisa tereksekusi kaitan dengan kebutuhan SDM, kebutuhan sarana prasarana, penyediaan lahankah itu maupun pembentukan KUA itu bisa dijalankan dengan baik. Tentunya inovasi yang sudah dilakukan kami ucapkan terima kasih Bapak. Tidak perlu kita pikirkan apa yang akan kita dapatkan, cukup kita sediakan layanan untuk masyarakat. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sepenuhnya kebutuhan yang kita inginkan. Demikian Bapak Ibu, Sapa KUA pada sesi kali ini. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Salam hormat kami untuk semua KUA. Mohon izin sangat ini saya melihat banyak raise hand ini yang ingin bercengkrama, tapi waktunya nampaknya terbatas. Kami harus segera bergeser. Di sesi berikutnya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kami serahkan kembali kepada host. Terima kasih sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wildan Hasan Sazili STHI MPD, dan terima kasih kepada Ibu Hajah Hilda Inaya SS, dan terima kasih juga kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya pada Sapa KUA sesi ke-8 kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ditimbulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sehat ya Ibu. Ternyata ada di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mustamin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh kepala KUA, penghulu, penyuluh dan pegawai pada kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia atas segala pengabdian terbaik yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aku, kau dan KUA bergerak bersama menuju layanan prima, kredibel dan moderat. Prima